Sholat tarawih tiap malam itu sunnah, Pak. Sunnah. Tarawih ini, Pak, di zaman Nabi sudah ada. Kalau ada orang mengatakan nggak ada tarawih, bungun. Loh, di zaman Nabi tarawih sudah ada. Nabi tarawih, para sahabat sholat tarawih. Cuma tidak seperti sekarang. Sekarang ini sholat tarawih dilaksanakan dalam satu waktu. Di zaman Nabi tidak satu waktu, mereka terbagi menjadi 3. Ada yang di awal malam, ada yang di pertengahan malam, ada yang di akhir malam. Ya, ada yang habis sholat isya tarawih, ada yang jam 1, jam 12 tarawih, ada yang jam 4 tarawih. Itu di zaman Nabi. Berbeda, ada yang sholat di masjid, ada yang sholat sendiri, ada yang di rumah. Pernah Nabi sekali keluar sholat tarawih, itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi pernah sholat tarawih keluar malam 24. Malam 24 Ramadan Nabi keluar ke masjid sholat tarawih. Nabi, sahabat ikut tarawih. Terus malam 24, 25, 26, 27, 28, malam 29 Nabi gak keluar. Nabi gak keluar. Sudah 6 hari ini, malam ke-6 sudah kalau bahasa kita. Tapi ini malam 29 sudah, mulai 24. Malam 29 Nabi gak keluar. Sahabat nunggu tarawih, nunggu terus sampai jam 1 malam. Ditunggu kok gak keluar Nabi. Sahabat bubar. Sahabat bubar, pulang semuanya. Subuh sholat, tanya, ya Rasul kemana? Kok gak keluar tadi malam? Banyak kami nunggu. Apa kata Nabi? Khasyitu an tufrada alaikumun nafilah. Aku khawatir sholat sunnah diwajibkan oleh Allah. Artinya ini sholat witir, sholat tarawih sunnah, tapi khawatir diwajibkan sama Allah. Jadi Nabi sengaja nggak keluar, takut tarawih jadi wajib. Itu alasan Nabi nggak keluar. Kepengen sebenarnya Nabi sholat berjamaah dengan sahabat, tapi takut kasihan lawan pian ninah. Ya, takut yang 2 rakaat subuh gini berat, apalagi tarawih. Nabi kasihan lawan pian, makanya Nabi nggak keluar sebagai rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kapan tarawih berjamaah? Di zaman Sayyidina Umar. Ketika zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar masuk ke masjid. Lihat orang itu kok kacau, ada yang berjamaah di pojok, ada yang sendirian, ada yang awal malam, ada pertengahan. Sudah kata Umar, aku ingin umat Islam ini sholat tarawih dalam satu waktu. Aku ingin umat Islam ini sholat tarawih dalam satu waktu. Akhirnya dibikin sama Umar untuk sholat tarawih berjamaah semuanya. Semua sahabat, ribuan sahabat sholat tarawih di belakang Sayyidina Umar bin Khattab. Berapa rakaat? Berapa rakaat Umar? 11 ke 20. Awalnya Umar itu 11, 8 tarawih, 3 witir. Ada yang mengatakan 10 tarawih, 1 witir. Makanya di Mekah sekarang berapa rakaat tarawihnya? 10. Di Mekah di Masjidil Haram 10 rakaat tarawih. Umar awalnya ngambil 11. Kenapa? Riwayat daripada Sayyidina Aisyah mengatakan, ini riwayat sahih hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa? Dikatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi salatihi lail ala 11 rak'ah fi Ramadan aw ghairi aw kama qala. Kata Sayyidatina Aisyah, Nabi sholat setiap malam itu enggak pernah lebih daripada 11. Ini riwayat sahih hadisnya. Nabi setiap malam tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Jadi kalau pian lebih daripada 11 berarti lebih hebat dari Nabi. Nabi aja 11 kok pian 23. Ini orang yang bungul kayak itu. Ya Nabi bikin 11 pian 23. Wah ikut siapa pian? Nah ini nih perlu belajar hadis ini perlunya. Memang riwayat Aisyah itu riwayatnya hadis sahih. Kita akui sahih. Bahkan riwayat Bukhari Muslim, perawi terkuat dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang kuat itu hadis. Cuma hadis itu
tarawih. Jangan diartikan sholat tarawih jangan lebih daripada 11. Dengan witirnya kenapa Nabi nggak pernah? Pak, itu jangan riwayat, bukan masalah tentang tarawih, nggak ada hadis itu. Pian buka kitab hadis, itu bab masalah 11 rakaat itu tercantum di sholat witir, keutamaan sholat witir, sehingga sebagian ulama mengatakan Nabi nggak pernah lebih daripada 11, artinya sholat witirnya nggak pernah lebih dari 11. Kalau itu diambil dalil untuk sholat tarawih, bahasanya baik Nabi nggak pernah lebih daripada 11 rakaat di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Itu hadisnya kayak itu, di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Pertanyaannya, adakah sholat tarawih di luar Ramadan? Makanya hadis ini dijadikan dalil untuk tarawih 8 rakaat lepas, gak cocok. Ya, kenapa ini hadis bukan tentang tarawih? Cuma Siti Aisyah ngasih tahu Nabi sholatnya 11. Tapi riwayat Abdullah ibn Abbas mengatakan bukan 11, bahkan 13. Aisyah 11, Ibn Abbas 13. Ada yang mengatakan, oh itu 13 itu 2 rakaat, rakaat khafifatain nggak dihitung. Itu 2 rakaat yang ringan, yang nggak dihitung. Yang 11 rakaat ini yang berat. Artinya Nabi sholat 11 rakaat setiap malam panjang-panjang. Buka hadis Bukhari Muslim. Memang Nabi memang 11 rakaat tapi panjang. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Rakaat pertama Al-Baqarah sanggup pian 11. Tapi Al-Baqarah rakaat pertama. Kedua Ali Imran. Mending 20 kulhu tapi semua. Ya. Sayyidina Umar awalnya 11, ngikuti Nabi. 11, ngambil 11. Cuma nggak nanggung ngikuti Nabi. Panjang, Nabi panjang juga Umar. Berdirinya lama, rakaat pertama Al-Baqarah, ya terus rukuknya panjang, sujudnya panjang. Dilihat sama Sayyidina Umar, sahabat banyak tidak mampu. Karena yang diprotes sama Nabi itu sholat yang panjang. Nabi itu Pak, pian pendek, sholatnya biasa aja, asalkan sesuai dengan tumakninanya. Tapi kalau sholatnya terlalu panjang, itu diprotes sama Nabi. Contoh siapa? Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal itu apa kata Nabi? Sholatnya terlalu panjang. Afattan anta ya Mu'adz. Mu'adz, kalau bahasa kita, jangan bikin fitnah dalam agama wahai Mu'adz. Kenapa? Sholatnya jangan terlalu panjang. Artinya kalau pian jadi imam, jangan panjang-panjang. Ini dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Al-Baqarah. Tahu pian hafal Quran. Cuma kalau sholat sama umat, sama masyarakat, sudah kulhu, bait alha, itu yang pendek-pendek, yang ringan-ringan. Kenapa jamaah yang hadir ini Pak? Enggak semua, enggak kayak pian. Mungkin pian enggak ada kesibukan. Yang hadir ini banyak kesibukan. Mungkin ada tamu, mungkin perlu apa, mungkin lupa matikan keran di rumah, atau ibu-ibu lupa matikan kompor, kan enggak ada yang tahu. Makanya jangan terlalu panjang. Kalau pengen lama, sholat sendiri. Sholat sendiri, tetapi beda dengan Jumat subuh ini. Memang disunnahkan baca surat sajadah, dianjurkan sajadah. Sholat yang lain yang pendek-pendek saja. Ya, makanya saya itu kalau jadi imam Pak Khalid, alhaakumut takasur, habis itu qul huwallahu inna a'tayna, qul a'udzu birabbil, itu aja yang pendek-pendek aja. Kenapa? Dianjurkan. Kenapa? Itu sunnahnya kayak itu. Ketika sholat bersama masyarakat. Sayyidina Umar ngelihat, kok sahabat ini banyak nggak mampu? Kok nggak mampu sahabat ini sih? Panjang-panjang sholatnya. Akhirnya ijtihad Sayyidina Umar. Lihat, saya katakan ini ijtihad Sayyidina Umar. Apa kata Umar? Kalau begitu gini aja, suratnya pakai surat pendek, tapi rokaatnya ditambah. Nah, itu ijtihad Sayyidina Umar. Nggak usah pakai Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, nggak usah. Suratnya pakai juz amma aja, juz 30. Wadduha ke bawah aja kita pakai, tapi rokaat ditambah berapa? 20 rokaat.
Tidak ada satupun sahabat yang protes. Semua sahabat ikut, bahkan ribuan sahabat 20 rakaat hadirin. Makanya hadis riwayat tentang masalah 20 rakaat lebih kuat daripada 8 rakaat. Kenapa? Yang 8 rakaat memang hadisnya hadis sahih, tapi perawinya ahadi, satu orang yang meriwayatkan. Sedangkan sholat 20 rakaat itu hadisnya mutawatir. Kenapa ribuan sahabat sholat di belakang Sayyidina Umar 20 rakaat? Ribuan sahabat. Sayyidina Ali di situ, Sayyidina Utsman di 20 rakaat semua. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan 20 berarti nggak paham sejarah, nggak paham hadis, itu aja. Wah 20 ikut di sini. Oh belum tahu Imam Malik kan? Imam Malik itu Pak, madhab Maliki, sholat di Madinah tarawih bukan 20 rakaat. Berapa? 36 rakaat. Ayo, seandainya di Masjid Hijrah ini 36, wah, dibilang masih sesat sudah ini. Masjid sesat jar. Tarawih bukan 20, 36 jar. Ya apa? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Berapa rakaat di Masjid Madinah Nabawi? 36 rakaat. Enggak ada ulama protes. Artinya rakaat tarawih itu tidak ada tahdid, tidak ada batasan, terserah mau 4 rakaat boleh, mau 8 rakaat boleh, mau 10 rakaat boleh, mau 20 silahkan. Jangan disalahkan 20 itu dari mana bungul. Makanya kalau belajar jangan cuma di Google, taunya cuma Syekhona Google alaihissalam, ya gini jadinya.